illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan waktu yang luang. Pada kesempatan kali ini kita bisa duduk di majelis ilmu, tentunya untuk Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaki yang kita gerakkan untuk menuju masjid, menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas, ini sebenarnya satu buku ya. Insyaallah kita akan ringkas, yang judulnya adalah Qawaid fi Fiqhil Qulub ya. Ada 10 kaidah dalam memahami ya. Kenapa kok kita penting hati? Karena di antara ilmu yang fardu ain dikatakan oleh para ulama dari setiap muslim fardu ain hukumnya, enggak boleh diwakilkan. Karena ilmu itu terbagi dua, menuntut ilmu itu ya, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu tidak boleh diwakilkan, harus setiap kita belajar. Adapun fardu kifayah cukup, misalnya di satu kampung sebagian orang sudah belajar, gugur kewajiban yang lain. Misal di masjid ini harus ada takmir khusus yang belajar fikih jenazah, ngurus jenazah. Sehingga semua jamaah, misalnya 5 orang, semua jamaah gugur kewajiban untuk belajar fikih jenazah. Sehingga yang kalau ada orang meninggal, yang 5 orang inilah yang nanti dia memandikan, kafani, dan mungkin mengkuburkan dan lain sebagainya. Yang ngurusilah. Adapun yang malah harus belajar. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, ya, di antara ilmu yang fardu ain itu hanya 4 saja. Ya. Beliau mengatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassalati wassiyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Beliau mengatakan di antara ilmu yang fardu ain sebutkan ada 4. Pertama, ilmu tauhid. Belajar urusan tauhid ini setiap kita, baik ustadznya, santrinya, awamnya, semua harus belajar tauhid. Bagaimana kita ini menyembah Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Ya, tauhid belajar. Sampai kapan? Sampai mati terus belajar tauhid. Agar kita mati bisa istiqomah di atas tauhid, terjauh dari perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua, belajar tentang ilmu yang wajib sehari-hari. Dicontohkan di sini seperti toharoh, sholat, puasa, dan rukun Islam secara umum. Ya, wajib kita belajar tuh. Karena kita melakukannya, setiap hari melakukannya, toharoh tiap hari. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang muamalah. Dicontohkan di sini fikih jual beli. Karena di dalam kehidupan kita itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak jual pasti beli. Kalau kita nggak beli ya jual. Itu aja. Makanya kita fikih dasarnya harus paham. Oleh karena pada zaman Umar bin Khattab itu orang sudah paham fikih jual beli. Makanya minim keributan, minim kecurangan, adanya barokah. Ketika orang yang jual beli tapi ya itu tadi tidak belajar ilmunya, akhirnya apa? Curang, menghalalkan segala cara, menipu, ya hanya untuk meraup keuntungan yang banyak, tapi kemudian hilang barokahnya. Dan itu terjadi. Ya di pasar-pasar sekarang ya terjadi seperti itu. Hilang barokahnya. Padahal jual beli, ya perdagangan termasuk pekerjaan yang sangat mulia. Tapi ketika ilmu hilang barokah. Lalu kemudian yang menjadi pembahasan kita yaitu ilmu tentang penyakit hati. Ini yang keempat.
Dan inilah yang fardu ain. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kita misalnya asam uratnya apa? Asam urat kaki ya. Itu kan kita kerasa. Kemana kita? Ya ke dokter. Periksa. Atau minum obat ya atau tidak? Untuk menurunkan rasa sakit itu. Atau meredakan rasa sakit itu. Tapi jadi permasalahan adalah masalah penyakit hati ini kita nggak sadar. Padahal sudah kronis. Itu nggak sadar biasa-biasa aja. Padahal kita punya hati sudah menumpuk. Masalahnya kita nggak kerasa. Dicontohkan di sini di antara penyakit hati seperti ujub, bangga diri. Merasa sudah punya segalanya, bangga dia. Ya. Selain ujub, sombong. Wah, sombong dia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Sombong. Dicontohkan lagi di sini hasad. Wah, ini bahaya. Kita ini subhanallah. Ya ini penyakit manusia begitu. Ya. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi bahkan hasad ya. Itu merasuk ke semua lini. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus. Nah, seseorang itu tidak akan lepas dari yang namanya hasad. Siapa saja. Ya. La yakhlu jasadun minal hasad. Tidak ada orang yang tidak hasad itu tidak ada, pasti ada. Akan tetapi Al-Karim yukhfihi. Orang yang mulia berusaha untuk menepis rasa itu. Wal-laim, orang yang buruk, orang yang tercela, yubdihi. Malah apa? Dikuatkan hasad itu. Malah kemudian diadu, kemudian dinampakkan hasad itu. Dan ini subhanallah terjadi. Bukan hanya di dunia. Kalau di dunia, ya urusan-urusan dunia. Karena memang pangkalnya hasad sebenarnya banyaknya urusan dunia. Ya. Dan hasad itu biasanya apa? Yang satu profesi. Ya atau tidak? Gojek, hasadnya sama siapa? Gojek, hasadnya sama? Ya Gojek, pangkalan. Ya atau tidak? Akhirnya yang terjadi hari ribut. Apalagi contohnya? Apa? Pedagang, apalagi dagangannya sama. Hasad atau tidak? Hasad. Ya. Owner travel. Hasadnya sama siapa? Sama owner travel. Wah, enggak mau kalah Wak ini. Buat segini juga itu. Ya, Allah. Ustadz, hasadnya sama. Sama Ustadz. Dan ini tiba kalimat boleh sampai mengatakan seandainya hasad antara para ulama itu akan jadi buku yang tebal. Hutan bingung, padahal akidahnya lusuh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dua. Bukan lagi beda pendapat. Itu yang akan jadi masalah. Ya, udah nggak ketemu lagi sudah sih. Nggak bisa akhirnya didiskusikan. Hanya kepala terus. Ini perlu kita kaji ilmu ini. Ya, hati. Tazkiyatun nafas. Ya. Bagaimana kita hati kita ini. Ya. Ada berapa? 10 ya. Semoga enggak ngantuk ya. Karena saya enggak terbiasa ngaji habis isya itu. Ya baru kali ini kayak saya ngaji habis isya. Di Jawa, di mana-mana itu habis maghrib ya. Tapi saya kaget tadi. Oh, playernya ternyata habis isya. Saya mau ke sini habis maghrib. Kuliah enggak salah. Ya, setiap daerah ada kebiasaan masing-masing. Baik. Yang pertama, ya, bahwa saja sucikan, ya, membersihkan itu seperti pengen hidup sehat. Apa yang kita lakukan? Jaga
Orang kalau mau dia tapi nggak ada tidur. Ya, begitu harus karena Allah yang rawat. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, qad aflaha qad khaba man sukses orang yang membersihkan hatinya, yang merawat hatinya agar tumbuh kembang bersih. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Rugi betul. Ya, itu kata Allah Azza. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat fisik kita. Makanya kita sekarang punya fisik ya mungkin dikatakan biasa-biasa aja. Kita nggak good looking. Ya biasa aja lah. Ya nggak pas-pasan. Ya kurus. Ya ada mungkin yang gemuk. Ada yang mungkin mereng sini, mereng sana. Udah biasa aja. Allah nggak melihat. Wala ila suwarikum. Enggak juga dengan rupa kita. Mau kita ganteng, good looking, nggak good looking. Terserah. Mungkin yandur. Ini yang Allah lihat. Berarti kita nggak menjaga tubuh kita, acak-acakan, bukan berarti begitu. Enggak. Kita tetap merawat tubuh kita. Tapi kalau sudah dari sononya begitu, gimana lagi? Ya, enggak usah kemudian minder, enggak usah ya insecure gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang. Yang Allah lihat, yanduru ila qulubikum, hati kita. Percuma kak kita perawatan secara lahir kita, lahiriah kita perawatan. Ya, mungkin kita make up kalau yang perempuan, yang laki-laki pakai skincare lagi, kemudian apa? Tapi hatinya kotor, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Oleh karenanya, kemudian Rasulullah SAW wa asyara bi asabi'i ila sadri. Rasulullah begini, ketika menyebutkan di sini akan tapi Allah melihat ini. Ya, yang dilihat adalah hati. Karena ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada dan tidaknya kebahagiaan itu, kan kebahagiaan itu letaknya di mana? Di hati. Jangan berpikir bahwasannya orang tertawa pasti bahagia. Tidak jaminan. Tidak jaminan, Pak. Banyak loh. Itu kan ketawa itu hanya gimmick. Kadang hanya gimmick semata. Hanya karena ya tuntutan aja, kalau nggak ketawa ya malu dia. Tapi hatinya kosong, hatinya gelisah, hatinya gersang. Banyak yang demikian. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai', dan kasih sayangku meliputi semua atau segala sesuatu, kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubu halil ladina yattaqun, dan aku akan berikan rahmatku itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan kemudian orang-orang yang mensucikan hatinya. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak, ya kata penulis kitab ini, manusia itu hanya terbagi menjadi dua golongan nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah pendosa yang senantiasa mengotori hatinya. Ya kadang kita tidak sadar, hati kita ini penuh dengan kotoran, nggak sadar. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kaidah yang pertama. Apa kaidah tadi? Yang pertama, merawat hati seperti merawat tubuh. Iya, jadi kan kaidah itu. Sebagaimana kita merawat tubuh kita, kita belikan ya peralatan-peralatan ya. Misalnya cuci muka, sabun atau segala macam. Ya. Atau kemudian kita olahraga, kita jaga pola makan. Begitu pula kita harus merawat hati kita. Membersihkan hati kita terus. Ya.
Di antara caranya yang ngaji inilah. Duduk di majelis ilmu ini cara kita membersihkan hati. Ya. Dengan kemudian taat kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Ya. Kan ada para ulama mengatakan, ya cuma sayang dilakukan aja. Tombo hati iku ono limo. Wah, itu kalau kata orang Jawa. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian sholat malam, berpuasa, berkumpul dengan orang-orang soleh, berzikir di tengah malam. Nah, itu hati kita bisa bersih di situ. Ya, cari tempat untuk kita membersihkan. Lalu kemudian kaidah yang kedua, ya, kaidah yang kedua. Setelah kita menyebutkan kaidah yang pertama, yaitu kaidah yang kedua, hati itu jika sudah dipenuhi dengan sesuatu, kotoran misalnya, itu tidak ada tempat untuk yang lainnya. Ya, hati itu harus satu tempat. Tidak bisa dia menampung dua hal yang berbeda, itu tidak bisa. Misalnya, ini teh. Kira-kira bisa nggak dicampur akhirnya jadi teh kopi, tapi beda warna? Atau akan tercampur? Paham nggak? Ini teh nih. Saya pengennya teh dan kopi, tapi beda warna. Teh seperti teh di sini, kopi di sini. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, pasti tercampur. Begitu juga hati. Nggak bisa, ya teh aja, kopi aja, air putih aja, gitu loh. Ya, itu yang dimaksud. Nggak bisa dicampur-campur. Ya, hati itu kalau sudah dipenuhi, misalnya ini penuhi dengan syahwat, isinya syahwat aja sudah. Ya, dipenuhi dengan subhat, isinya subhat aja sudah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah ya azza wa jalla tidak menjadikan seseorang itu memiliki 2 hati. Tak bisa. Ya, hati itu akan memilih satu sisi saja. Ya, nggak bisa kita berpihak kepada 2, berpihak kemaksiatan, taat, itu nggak bisa. Saya masih pengen 2 Ustaz, maksiat ya, taat ya, gimana caranya? Gak bisa. Pasti hati itu akan condong salah satunya. Kalau maksiat ya akan terus maksiat. Kalau taat akan terus taat. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah syair dikatakan fama sahibu tatawufi ya ya'muru man hala rub'an idza lam yakhlu rub'an wa munhala. Seseorang pekerja keras itu tidak akan membangun sebuah tempat atau wilayah ya jika dia belum mengosongkan tempat dan wilayah tersebut. Ya, jadi kalau kita membangun sesuatu ya harus selesaikan dulu baru bisa bangun yang lain gitulah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kaidah yang kedua. Ya. Ketika hati itu adalah tempat untuk mengenal Allah, menuju kepada ridhonya Allah, rasa cinta kepada Allah, kembali hanya kepada Allah, maka semua hal yang disebutkan ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang kecuali hati itu sudah lapang. Ya. Makanya kenapa dulu Nabi Muhammad SAW itu sibuk mendakwakan tauhid. Karena hatinya itu dibersihkan dulu. Ya, sebelum nanti menerima perintah. Menerima perintah dan kemudian larangan-larangan, ya. Untuk bisa menjauhi larangan-larangan. Kan hatinya disiapkan dulu. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita itu ada kumpul. Semua urusan. Karena ini intinya.
Wa idza fasadat, jika rusak, ini intinya rusak, fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu ya adalah hati kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kaidah yang berapa? Yang kedua. Ya. Kemudian kapanpun seseorang menunjukkan keinginannya kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi penghalang dari yang lainnya. Ya. Misalnya udah tertarik kepada yang urusan dunia-dunia ini. Misalnya sesuatu yang disibukkan dengan godaan dunia wa syahwat. Ya, maka akan sulit. Ya, misalnya ada anak muda yang sudah tercantol, ya tergoda oleh wanita yang cantik. Ya, pokoknya ambisinya untuk mendapatkan dia. Apapun caranya. Itu sudah susah dinasihati. Udah dimasuki, ayo dengarkan kajian, susah sudah. Ya, susah dengarkan kajian. Karena ambisinya sudah urusan syahwat ini. Ya. Oleh karenanya itu yang kemudian harus kita pahami. Kemudian kaidah yang ketiga. Ya. Kaidah yang ketiga, bahwasanya hati itu sulit menampung hal yang kontradiktif. Ya, hampir sama ya dengan kaidah yang pertama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan inna hadzal qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun. Sesungguhnya kata Ibnu Mas'ud, Al-Qur'an adalah hidangan dari Allah Azza wajalla. Ini Al-Qur'an, ini adalah hidangan dari Allah. Siapa yang menyantap hidangannya, ya artinya apa? Membacanya, mentadabburinya, niscaya dia akan aman, akan tenang hatinya. Ya. Berbeda dengan misalnya, mohon maaf ya, memadukan antara Al-Quran atau mungkin lagu-lagu ya dangdutan misalnya, ya, itu kontradiktif, susah, nggak ketemu itu, nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Yang satu dengar murotal, kuping satunya ini dengar apa? Musik, nggak ketemu, nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang kemudian harus kita pahami bahasanya hati kita itu sulit menampung dua hal yang kontradiktif. Kalaupun bisa menampung, dia hafid Quran juga hafid lagu-lagu misalnya apa segala macam. Istidraj. Hati-hati. Ya, hati-hati itu. Ustaz, ada teman saya dia hafid Quran juga tapi dia Masya Allah lagu-lagu itu top juga dia. Ya, bukan hanya rock, koplo, dangdut juga hafal dia. Subhanallah. Hati-hati, itu istidraj dari Allah. Ya, istidraj dari Allah. Oleh karenanya ada satu kaidah ya. Ada satu kaidah, annaman lam yaf'al al-ma'mur fa'ala ba'dha al-mahdhur. Siapa yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan melakukan yang dilarang. Ya, wa man fa'ala al-mahdhur lam yaf'al jami'al ma'mur. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dilarang, pasti dia belum melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dia kalau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan melakukan hal yang dilarang. Ya. Makanya hati itu kalau nggak taat ya maksiat. Ya. Kalau tidak dipakai untuk ketaatan, pasti nanti akan ada kemaksiatan yang masuk. Ya, misalnya, kalau tidak kita gunakan hati kita ini merenung, mengingat ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, pasti akan masuk. Yang dipikirkan adalah aib-aib orang, ya. Yang dipikirkan adalah kekurangan-kekurangan orang, yang dipikirkan adalah keburukan-keburukan. Ada aja hal untuk maksiat. Ya, itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fanasu haddan mimma dzukiru bihi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah," kata Allah dalam surat Al-Maidah. Maka mereka pun sengaja melupakan sebagian pesan ya yang diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan. Kami buat permusuhan dan kebencian ya di antara mereka hingga hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika mereka meninggalkan pesan yang diperingatkan kepada mereka, nasihat-nasihat, dan malah menggantinya dengan yang lain, bukan nasihat, maka ya itu akan muncul ya permusuhan dan kebencian. Oleh karena Allah juga mengatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum." Ikutilah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Min rabbikum wala tattabi'u min duni. Jangan ikuti selainnya. Ikuti Al-Qur'an, jangan ikuti selain Al-Qur'an. Ya, wala tattabi'u min dunihi auliya. Ya, qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit sekali orang-orang yang kemudian berpikir. Ya. Itu kaidah yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya hati itu ada asalnya. Sedangkan anggota tubuh mengikuti. Nah, ya, jadi hati itu rajanya. Anggota tubuh ngikut. Anggota tubuh yang lain ngikut. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya. Wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, al-qalbu malik. Hati itu raja. Walahu junudun, punya pasukan-pasukan. Ya, hati kita itu raja. Dia punya pasukan. Fa idza saluhal malik, jika rajanya baik, saluhat junuduhu, maka pasukannya juga baik. Wa idza fasadal malik, jika rajanya buruk, fasadat junuduhu, maka pasukannya pun akan rusak. Ya. Raja ya tubuh kita adalah apa? Hati. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Urusannya hati. Ya, wa yusiru ila sadri. Beliau mengisyaratkan tangannya kepada dadanya. At-taqwa hahuna. Sini nih. Ya, ini intinya. Ya, intinya itu ini. Ya, makanya Pak, selain fisik, urusan sholat saja. Saya kasih contoh ya, urusan sholat. Itu kan kita bisa dapat pahala, walaupun sholat kita ini sudah sah ya, sesuai sunnah lah istilahnya. Sah gitu ya, secara syariat sah, rukun-rukunnya, wajibnya, semua sunnahnya kita jalan. Tapi, kadang pahala itu nggak sama satu dengan yang lainnya. Sama di depan, mungkin hanya sama pakai jubah, tapi pahalanya bisa beda-beda. Apa yang menyebabkan itu? Amalan hatinya. Ada orang yang masya Allah sholatnya sesuai sunnah, tapi ketika sholat pikirannya kemana-mana. Waduh, tagihan fulan belum dibayar. Waduh, mikir ini anak SPP masih nunggak, satunya lagi, waduh, banyak pikiran, kemana-mana. Ya, mungkin dia jasadnya di sini tapi hatinya kemana-mana. Padahal dari sholat, lagi sholat tuh. Makanya imamnya rukuk, dia nggak rukuk. Karena apa? Itu tadi kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Telat terus, baru sadar gitu kan? Ya. Kalau nggak sadar akhirnya berdiri terus ya. Atau ketika sujud, ya akhirnya dia sujud terus sampai orang sebelahnya bingung, ini nggak bangkit-bangkit mati apa? Ternyata itu tadi lalai karena hatinya kemana-mana, udah nggak fokus lagi ngikuti imam gitu. Saking apa? Nggak hadirnya hati dalam sholat kita. Nah, makanya itulah hati itu menentukan kualitas. Boleh jadi fisiknya oke, secara sholat gerakannya mantap, tapi kualitasnya itu urusan di hati. Ya,
Makanya apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manua, illal musallin. Sifat dasar manusia itu suka mengeluh. Jika dikasih keburukan, dikasih ujian, tambah ngeluh. Tapi jika dikasih nikmat, dikasih kebaikan, pelit. Nah, itu sifat dasar manusia itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, itu sudah mulai terkikis dua itu. Sifat buruk dua itu jangan dibiarkan, nggak boleh. Harus dikikis itu pelan-pelan. Caranya apa? Sholat. Tapi sholat yang seperti apa? Sholatnya yang benar, sholat yang berkualitas. Makanya sholat yang berkualitas kata Allah apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang berkualitas itu artinya tuh. Sholat yang benar, ya betul-betul hadir hatinya. Itu betul-betul mencegah orang dari perbuatan buruk dan mungkar. Karena dalam realita apa? Banyak juga orang sholat tapi seperti tidak sholat gitu. Mungkar, kemaksiatan jalan terus. Nggak ada remnya, seperti nggak ada remnya. Berarti ada masalah di kualitas sholatnya. Ya, maka ada masalah di kualitas sholatnya. Nah, itulah yang kemudian kaidah yang keempat, bahwasanya hati itu adalah raja. Adapun anggota badan yang lainnya itu hanya ngikut saja. Baik, kaidah yang kelima. Ya, kaidah yang kelima. Baik, sebelum kita ke kaidah yang lima, kita bacakan satu dalil lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini tentang kurban. Ya, belum lama kemarin kita korban ya, korban Idul Adha. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kira-kira kalau kita korban sapi, korban kambing, itu untuk siapa? Dagingnya. Untuk Allah enggak? Allah butuh daging enggak? Allah butuh darah yang kita alirkan enggak? Enggak. Apa yang Allah lihat? Dagingnya atau darahnya? Tidak, dua-duanya. Yang Allah lihat rasa takwa kita kepada Allah. Ya, daging dan darah sesembelian kalian tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, untuk apa kita menyembelih itu? Untuk siapa? Gitu loh. Takwa. Apakah kita nyembelih hanya gaya-gayaan, pengen namanya dipajang di masjid? Kalau saya nggak nyembelih apa kata orang? Ya, apa kata orang gitu. Ya, niatnya sudah apa kata orang gitu. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat hati kita. Ikhlas enggak? Karena Allah atau tidak? Ya. Taib. Kemudian yang kelima, ya, kaidah yang kelima adalah benarnya adalah kaya hati. Ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan hidupnya. Jadi dia bekerja untuk akhirat. Dia melakukan aktivitas untuk akhirat. Dia berumah tangga untuk akhirat. Ya. Pokoknya akhirat ada tujuannya. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Ya. Jama'allahu syamlahu. Allah akan mudahkan semua urusannya. Ya, kalau kita tujuannya akhirat, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah jadikan hatinya itu kaya. Kekayaan di dalam hatinya. Cukup dia. Ya, merasa cukup. Wa atatid dunya wa hiya raghibah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan apa? Merangkak-rangkak, menunduk-nunduk. Jadi bukan kita cari dunia, dunia yang mencari kita. Itu kalau orang targetnya, visi misinya akhirat. Maka itu yang kemudian harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita ini. Apa visi misi kita? Kebalikannya apa? Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang tujuan utamanya hidup ini dunia. Betul-betul duniawi sudah. Tidak ada akhirat-akhiratnya. Ya, dikit-dikit yang diomong ini dunia terus. Nggak ada bahas akhirat belas. Nggak ada. Dunia toh. Maka
Allah Subhanahu wa taala membuatnya apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu ya, farraqallahu syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan persulit urusannya. Ya, dipersulit. Ya, dibuat susah. Wa ja'ala faqrahu baina aini. Merasa kurang terus. Antum pikir orang yang korupsi kira-kira, orang-orang yang korupsi itu, kira-kira itu orang yang enggak makan. Makan atau tidak mereka? Punya rumah enggak? Punya mobil? Kaya enggak? Maksudnya punya duit enggak dia? Cukup enggak kira-kira? Maksudnya untuk cuma makan, kasih uang keluarganya. Cukup enggak? Tapi kenapa kok dia itu korupsi? Sampai miliaran, sampai triliunan. Kenapa? Wa ja'ala faqrahu baina aini. Kurang terus. Kurang. Tidak ada cukupnya. Nah, itu kan manusia. Serakah tamak. Ya. Makanya itu tadi hatinya nggak ada di situ, nggak hadir, nggak dibersihkan. Ya. Lalu kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan segitu sudah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kemudian harus menjadi parameter kita atau barometer kita. Bahwasanya kaya sesungguhnya kayak hati. Ya, bukan hanya sekedar kaya fisik. Ya, banyak kok orang kaya tapi ia merasa kurang terus. Seolah-olah dia kurang aja, padahal ya kalau urusan makan ya makan banyak dia. Maksudnya berlebih-lebih gitu. Ya. Mobil banyak, rumah banyak. Ya, semuanya banyak secara zahir. Tapi kadang tetap hatinya itu merasa kurang aja, gelisah aja isi. Ya, oleh karenanya benar dikatakan bahwasanya kaya yang sesungguhnya adalah apa? Kaya hati. Rasulullah SAW mengatakan juga dalam sebuah laisal ghina an kasratil arad. Sesungguhnya kaya yang sebenarnya bukan kaya yang kebanyakan itu tadi barang-barang segala macam, walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya, sesungguhnya kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Ya, adapun miskin yang sesungguhnya adalah miskin hati. Ya, miskin hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kaidah yang berapa? Oh, ke-6 ya. Kaidah yang ke-6. Jika hati sudah merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, maka hatinya tidak akan butuh sama makhluk. Betul-betul ketergantungan kepada Allah ini sudah sangat luar biasa. Ya, maka ketergantungan kepada makhluk udah nggak ada lagi. Dan memang begitu harusnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Berputus asalah kalian terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Karena kenapa? Kalau kita menggantungkan hati kita kepada manusia, kecewa atau tidak? Pasti kecewa. Pasti. Ya. Kalau nggak ada fulan, nggak jalan dakwah ini. Kalau nggak ada ini, nggak jalan. Nggak ada ini, nggak jalan. Akhirnya apa? Merasa butuh terus sama manusia. Padahal kita masih punya Allah. Allah akan datangkan orang lain. Kalaupun orang ini nggak jalan, Allah akan datangkan yang lain yang bisa jalan. Gitu lah. Ya. Makanya Rasul mengatakan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Berputus asalah kalian terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas diajari dari kecil oleh Rasulullah SAW agar apa? Senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Dari kecil. Ya, bisa jadi waktu itu Ibnu Abbas juga belum paham. Tapi diajari tauhid sejak dini. Ya, diajari agar keterikatan batinnya dengan Allah itu luar biasa. Tawakalnya kepada Allah itu harus betul-betul kuat. Ya, Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah."
Jika mau minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong hanya kepada Allah. Ya. Oleh karena itu yang kemudian harus menjadi tujuan hidup kita. Ya, ketergantungan hanya kepada Allah. Kita melibatkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Sampai-sampai para ulama salaf itu saking bergantungnya dia dengan Allah, ya, sandalnya putus saja. Sandalnya putus, minta kepada Allah. Kalau kita kan enggak. Pernah enggak kita sandal putus? Ya Allah, sandal saya putus. Enggak pernah. Ya. Salaf itu begitu, ya Allah sandal saya putus, baru kemudian dibawa ke sol sepatu, ke sol sendal, gitu loh. Tapi yang dijadikan pertama kali adalah Allah dulu. Ya Allah sakit ya Allah, ya mengeluh, nggak langsung ke dokter, mengadunya kepada Allah dulu. Tauhid, ya, ayo kita biasakan, ya jangan awal-awal tuh langsung sama manusia. Dikit-dikit langsung sama teman, langsung telepon. Ada masalah dikit langsung telepon. Kenapa kok enggak kita sejenak? Kita angkat tangan, kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ada permasalahan ya Allah. Bantulah ya Allah. Berikanlah jalan solusi ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah. Kenapa enggak itu kita lakukan? Ya, kadang kita jadikan itu mentok di akhir. Ya atau tidak? Udah enggak ada lagi jalurnya. Baru apa? Baru berdoa. Allah kok dijadikan yang terakhir, gimana? Ya pantas saja Allah mengakhirkan urusan kita. Wong kita tidak mendulukan Allah. Ya. Nah ini yang kemudian harus tertanam dari hati kita ini. Ya, bahwasanya jika hati sudah merasa cukup, saya punya Allah kok. Ya, saya tidak pernah takut apapun di dunia ini karena saya punya Allah. Gitu. Ya, apapun kondisi apapun, saya dicela satu dunia pun, tapi saya hanya mengharapkan ridho Allah. Yang penting saya nggak melakukan apa-apa, saya nggak mendolimi orang. Ini yang saya lakukan ini adalah keridhaan Allah. Ya sudah. Walaupun orang satu dunia mencela kita punya Allah, tidak ada masalah. Dibully, di apapun, nggak ada masalah sudah. Karena kita sudah merasa, ini sudah Allah semua. Ya. Jadi itu kaidah yang berapa? Yang keenam. Maka dia, ya sudahlah. Bukan berarti kemudian kita nggak berinteraksi dengan sesama makhluk, enggak juga. Ya biasa aja gitu. Cuma ya itu tadi, itu kan urusan hati lagi-lagi. Jangan ada sampai omongan-omongan kalau enggak ada bos saya nggak makan saya. Dari mana itu semua? Ya makan. Ya buktinya dulu itu banyak orang di PHK, tetap makan atau tidak? Makan. Ya dari jalur yang lain, Allah kasih pekerjaan yang lain. Ya walaupun mungkin enggak seperti dulu, tapi kan bisa juga Allah kasih rezeki yang lain. Ya walaupun enggak sebanyak dulu gitu aja. Nah, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kemudian kita pahami. Lalu kaidah yang ketujuh. Ya, kaidah yang ketujuh, yaitu hati yang sehat, insya Allah, ya hati yang sehat itu insya Allah berada di surga dunia. Karena akan selalu bahagia Pak. Hidupnya apapun kondisinya, kalau hatinya ini sehat, bahagia terus ya. Seperti surga. Surga kan nanti tidak ada orang susah Pak. Bahagia terus. Karena orang yang beriman itu kan perkaranya semuanya baik. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min. Menakjubkan. Orang-orang yang beriman itu luar biasa. In asobathu syarra syakar. Jika dia diberi nikmat bersyukur dia. Wa idza asobathu dharra sabar. Jika ditimpa musibah sabar dia. Wa kana khairun lahu, itu baik baginya. Ya. Ya apapun kondisinya. Ya. Dia bisa sudah ngontrol hatinya. Ya. Nah, itu hati yang sehat. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini Allah memuji kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena hatinya sehat. Allah mengatakan apa dalam surat As-Saffat? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk
Ya golongannya, ya pengikutnya Nabi Nuh lah. Nabi Nuh kan duluan. Ya, Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Dia mendatangi Allah, datang kepada Allah dalam kondisi yang hatinya sehat, selamat. Jauh dari penyakit dia. Ya. Jauh dari penyakit hati. Lalu kemudian yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada suatu masa tidak akan manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati yang sehat berada di surga dunia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ini beliau luar biasa. Ini salah satu potret ya. Ulama yang luar biasa beliau ini. Ya. Beliau itu mengatakan kalau seandainya ya, beliau di penjara berkali-kali. Matinya pun di penjara. Ya. Karena hatinya sudah betul-betul ya sudah luar biasa lah. Ya. Jika seandainya saya di penjara ya biasa aja. Bahkan banyak kitab-kitab beliau itu ditulis di dalam penjara. Justru dia bisa fokus akhirnya melahirkan karya-karya yang luar biasa. Bahkan banyak kitab beliau itu ditulis sekali duduk. Tanpa referensi. Kalau sekarang kita pakai maktabah Syamilah atau pakai AI ya, tulis bisa cepat. Syekhul Islam enggak. Min dzakiratihi, dari ingatannya. Luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Hafalannya berarti kan. Makanya diakui kawan dan lawan. Syekhul Islam Taimiyah itu tidaklah suatu pondok pesantren apapun afiliasinya, dia pasti punya kitab Majmu' Fatawa. Ya, apapun afiliasinya pasti di maktabahnya itu hampir kita temui semuanya ada Majmu' Fatawa. Saking bermanfaatnya kitab itu. Itu adalah kumpulan dari fatwa-fatwa Syekhul Islam Taimiyah. Ya, walaupun ada orang yang setuju, orang yang enggak setuju, ya biasa aja, wajar aja, manusia kok. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hatinya sehat. Ya. Oleh karenanya apapun kondisinya ya disyukuri aja, di penjara ya. Enggak kemudian dia bunuh diri, enggak kemudian dia apa? Karena dia merasa di penjara bukan karena kesalahan dia, enggak. Karena orang enggak seneng dilaporkan gitu loh. Ya. Ya memang untuk mencapai seperti ini ya berat. Enggak mudah, ya atau tidak? Untuk bisa sabar. Kita ini kan sekarang saya bisa ngomong sabar. Tapi kalau saya diuji ya belum tentu juga saya bisa sabar gitu loh. Ya, ini juga saya juga belajar. Menata hati ini kan berat. Ilmu hati ini ilmu seumur hidup. Kita semua, ya sampai ustadz-ustadz pun juga masih belajar tentang bagaimana menemukan ilmu ini. Ya maksudnya bisa klik dengan ilmu hati ini gitu loh. Karena kan hati berbolak-balik Pak. Lihat kondisinya gitu loh. Makanya Rasulullah SAW apa doanya? Ya muqallibal qulub. Zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Ya istiqomahkan hati kami ini, istiqomahkan gitu loh. Sampai segitunya Rasulullah SAW doa itu. Saking hati ini nggak bisa diprediksi Pak. Ya makanya kan nggak ada jaminan. Kalau orang yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan bisa istiqomah. Makanya kata Ibnu Mas'ud itu, ya barang siapa yang ingin menjadikan seorang itu contoh, ya contohlah yang sudah mati. Karena yang sudah mati sudah aman dari fitnah. Ya sudah yang jelas-jelas sudah mati gitu. Jadikan ternyata itu mati di atas sunnah misalnya. Oh udah itu sudah nggak ada lagi ujiannya. Dalam artian di dunia sudah selesai dia. Alhamdulillah mati istiqomah dia di atas sunnah. Tapi kalau kita mencontoh orang yang masih hidup, belum tentu dia aman dari fitnah. Bisa jadi akhir harinya berubah dia. Ya, entah kemana-mana berubah. Ya, oleh karenanya hati yang sehat berada di dalam surga dunia. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang namanya kesusahan. Ya, dia itu enjoy aja. Apapun kondisinya. Kalau sedih ya wajar aja. Tapi kan gak berlarut gitu. Gak berlarut-larut. Apapun masalahnya. Sudah dibuat santai aja. Ya saya masih punya Allah.
Ya, dan ini urusannya dunia loh, Pak. Dunia itu mentok-mentok sampai kapan sih? Urusannya apa? Kita sakit, itu mentok sampai kapan? Mati. Kita miskin, mentok sampai kapan? Mati. Habis selesai. Kalau kita punya iman, bahagia kita. Itu loh. Ya, selesai. Ada masanya, selesainya. Enggak terus kok. Ya, asalkan kita jaga iman itu tadi. Jaga hati kita ini agar terus istiqomah, itu yang paling penting. Sahabat sampai matinya miskin yang banyak. Bahkan Mus'ab bin Umair itu orang kayanya Mekah, Pak. Itu perlinte beliau itu. Ya, saking kayanya. Pakai minyak wangi itu, jarak mungkin 1 kilo itu masih tercium, Pak. Saking apa? Kayanya Mus'ab bin Umair itu. Tapi yang kaya itu orang tuanya. Ya, sehingga dikasih apa? Fasilitas lah. Kalau sekarang mungkin ATM unlimited lah. Dikasih apa? Sehingga mau ngapain aja bebas. Ya. Minyak wanginya, bajunya itu Masya Allah. Ya, rambutnya Pak. Klimis. Ya, Pak, klimis itu. Dirawat. Ya, boro-boro kalau kita merawat rambut gimana? Ke salon. Ya. Tampilannya, bajunya branded. Ya, bajunya ya bukan kaleng-kaleng Pak, jubah ya bukan yang 100.000 tiga, enggak. Ya, kalau kita kan yang 100.000 tiga gitu, ada yang 100.000 lah. Ya, tapi apa? Ketika dia masuk Islam, ditutup fasilitas itu, dihentikan sama orang tuanya. Milih dunia ini atau masuk Islam, tinggalkan semua itu, ditinggalkan. Makanya siapa yang kemudian awal pertama diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah? Mus'ab bin Umair. Makanya beliau dikatakan duta Islam. Duta pertama di dalam Islam. Kenapa kok Mus'ab diutus? Mus'ab pernah kaya. Yang dihadapi orang-orang Ansor banyak orang kaya. Tidak peduli dia. Siapa kamu orang kaya? Saya juga pernah kaya. Walaupun sekarang nggak kaya. Tapi kan pernah. Minimal pede dia. Iya kan? Kan kadang kita menghadapi orang kaya kan insecure. Oh ya orang kaya ya. Alphard kita biasa sepedaan, ya. Akhirnya kita apa? Ciut nyali kita. Oh kalau Mus'ab enggak peduli saya. Berani sama. Apa? Saya juga pernah kaya. Walaupun sekarang dia kaya, saya enggak kaya. Tapi kan alumni kaya. mantan kaya ya. Apa? Ujung-ujungnya ya itu dunia kok. Urusan dunia aja kok. Iya, nggak dibawa mati juga gitu loh. Kalau tidak digunakan di jalan Allah, akhirnya didakwai lah. Akhirnya kan banyak, hampir setiap rumah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair sebelum Nabi hijrah itu. Awalnya cuma ngajari ngaji, tapi dikasih apa? Mus'ab manfaatkan itu untuk mendakwakan Islam sekalian. Kau orang-orang yang belum masuk Islam, ketika perang Uhud sampai beli kain kafan tidak mampu, beli kain kafan yang bisa nutup semua tubuhnya itu tidak mampu Mus'ab itu. Saking miskinnya. Bahagia hidupnya. Karena apa? Ya itu tadi. Sudah bisa mengatur ritme hatinya itu loh. Nikmat ya syukur. Ya diuji ya sabar aja. Berarti volume sabarnya ditingkatkan. Kalau lagi diuji. Kalau lagi di atas kenikmatan, volume syukurnya ditingkatkan. Gitu loh. Ya, yang menjadi masalah kita belum bisa ngatur ritme itu, masih mengos-mengos gitu. Masih apa itu agak susah gitu, megap-megap. Gimana caranya? Ya, orang kalau ditimpa, kita sedihnya berlebihan, akhirnya apa? Lalai, enggak ibadah kepada Allah. Ya, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf itu kalau ingat Mus'ab bin Umair nangis dia. Saya bisa makan enak sekarang, itu Mus'ab sahabat saya itu. Ya, ketika meninggal dunia di perang Uhud, ketika kepalanya ditutup, kakinya nampak. Ketika kakinya ditutup, kepalanya nampak. Saya bisa makan enak sekarang, kata Abdurrahman bin Auf. Nangis ya. Tapi dilakukan itu semua biasa aja, karena itu hanya dunia. Ujung-ujungnya kan dia mati syahid. Surga. Bahagia selama-lamanya. Bilal bin Rabah, siapa kira Bilal bin Rabah itu orang kaya? Miskin dia, budak. Hitam lagi. Ya udah subhanallah. Tapi hidupnya bahagia loh.
Bahagia dia. Walaupun disiksa di Mekah. Disiksa di Mekah dia. Tapi karena dia punya iman. Punya iman. Kalau seandainya dia tidak punya iman, murtad dia. Murtad enak, dikasih bebas. Mungkin dipasoki harta lagi, dikasih jaminan hidup. Tapi tidak mau. Percuma kalau kita kaya, itu sementara. Tapi kemudian kita murtad, apa gunanya? Mati, mentok kaya 60 tahun, habis itu mati. Buat apa? Disiksa selama-lamanya di neraka. Gak ada gunanya. Iya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang sehat berada di dalam dunia. Ya. Lalu kemudian yang ke-8. Ya, kaidah yang 8 yaitu hati juga bisa sakit sebagaimana badan. Nah, ini ya, makanya kita tadi harus belajar bahwa penyakit hati. Karena penyakit hati ini tidak deteksi, Pak. Ada nggak alat tensinya? Pak, sampean hasad, Pak. Misalnya periksa ke dokter. Sampean hasad, ini dosisnya sekian. Kan nggak ada. Ayo, ada nggak yang menemukan itu? Pak, sampean sombong, Pak, gitu. Bapak sombong. Ini sombongnya tingkatnya 80/10 lah. Ada atau tidak? Kan nggak ada. Ya, itu yang menjadi sekarang permasalahan itu. Orang punya sakit hati, penyakit hati, tapi nggak kerasa, itu loh. Padahal hati kita bisa sakit. Bahkan kronis lagi sakitnya. Ya, betul-betul dalam titik rendah kita tidak rasa. Ya, apa dalam titik rendah dari sisi apa? Kita ibadah kok nggak ada rasanya sama sekali. Itu berarti hati kita itu mati. Kita sholat seperti orang nggak sholat, nggak ada rasanya ibadah itu, nggak ada lezat-lezatnya. Banyak sebabnya, bisa jadi harta yang kita makan harta haram. Ya, banyak sebabnya. Hati kita bisa sakit. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kemudian harus menjadi pelajaran ya bagi kita. Jadi Allah mengatakan fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka, orang-orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu. Ya, pada orang-orang munafik itu. Ya. Sesungguhnya hati bisa sakit juga. Di antara penyakit hati itu ada dua, itu dua. Pokoknya diingat-ingat aja. Penyakit hati itu ada dua, secara garis besar. Perinciannya tadi ya, seperti saya contohkan tadi, hasad, sombong. Tapi lebih banyak lagi dari itu. Ya. Yang pertama adalah syahwat. Ya, syahwat dunia. Syahwat itu kan ujungnya perut dan kemaluan. Dan ini orang rebutan itu pasti pangkalnya di situ. Kalau nggak urusan perut, urusan kemaluannya. Itu syahwat. Udah mentok di situ aja. Akhirnya apa? Ya itulah keributan-keributan yang selama ini terjadi di dunia ini. Rebutan apa? Ya itu tadi rebutan jabatan. Apa sih ujung-ujungnya rebutan jabatan itu? Masalah perut nggak? Ya kan pendapatan. Ya misalnya masalah proyek lah, proyek. Nggak dapat proyek, akhirnya apa? Berujung persaingan yang nggak sehat. Akhirnya ya demo lah, inilah itulah. Itu yang ke situ antara perut, kemaluan, syahwat. Tapi ada juga yang lebih berbahaya dari hanya syahwat. Syahwat juga berbahaya. Bisa kita meremehkan. Jangan mentang-mentang, oh saya sudah ngaji aman, tat. Kalau syahwat itu ya biasa aja lah itu. Nggak bisa. Ya kabair loh, dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah fitnatus syubhat. Ini nggak kalah bahaya juga. Ya, fitnah syubhat ini. Fitnah syubhat pangkalnya adalah aliran sesat. Ya, menyesatkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Menyesatkan kita dari jalan yang lurus, yang hak, dari manhaj yang mulia, dari akidah. Ya, mengatakan misalnya ada Tuhan selain Allah. Ada. Tuhan itu gak hanya Allah, banyak. Ya, subhanallah, dengan polos lagi. Ya, Nabi itu ada lagi nanti. Jadi jangan hanya patokannya sahabat Nabi Muhammad, ada lagi nanti, tunggu aja.
Siapa? Ya saya. Ya saya nabinya. Gimana itu? Nah, itu subhat itu. Ya, subhat. Kadang-kadang subhat itu halus. Ya, seolah-olah itu benar padahal ya sesat, menyesatkan. Ya, kadang dipoles lah dengan kalimat-kalimat yang indah, ya, dengan hal-hal yang ya kemasannya yang luar biasa rapi lah, dibuat rapi. Ya. Seperti keragaman. Ya, kebersamaan. Nah, kayak gitu. Ya, pengennya adalah apa? Menyamakan semua agama, pluralisme gitu. Kan kebersamaan. Ya kalau toleransi aja. Kita dari dulu sudah toleransi gitu. Tapi kemudian menyamakan semua agama ini kan muskilah. Ya. Jangankan agama Islam gitu ya. Di agama mereka sebenarnya nggak mau. Nggak mau disamakan. Ya, pasti semua mereka menganggap agama mereka yang terbaik, ya atau tidak? Iya. Ya kita berhak dong. Ya, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ya Islam. Nah, itu kan akidah tuh. Ya, itu kan akidah, keyakinan kita. Nah, kemudian kalau kita digiring, oh jangan mentang-mentang, jangan monopoli surga. Nah, kayak gitu. Surga bukan hanya untuk orang Islam. Yang lain juga boleh dong. Gimana itu? Ya, kan seperti itu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya itu sudah lebih berbahaya dari sekedar penyakit syahwat. Walaupun tentunya dua-duanya ini berbahaya juga. Ya. Baik. Itu kaidah yang berapa? Yang ke-8. Baik, ke-9. Ya, kaidah yang ke-9. Sebelum terakhir berarti ya. Yaitu kondisi hati itu berubah-ubah. Nah, ini. Ya, ini kita sudah katakan. Ya, makanya doa Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik, fa hiya kal hijarati au ashaddu qaswa." Ya, hati itu menjadi keras. Ya, sehingga hatinya seperti batu. Ya, bahkan lebih keras lagi. Dulu banyak loh sahabat-sahabat sebelum masuk Islam kan hatinya keras. Menentang agama Islam itu secara bahkan memerangi lagi. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Gimana responnya awal-awal Islam ada? Oh, keras sekali, Pak. Ya, itu kan Umar itu kan di antara sifatnya itu penggal leher itu ya. Banyak kan penggalan. Siapa yang berani nih tak penggal lehernya? Ayo Nabi tak penggal lehernya. Ayo penggal terus. Ya. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, menjadi pembelanya, Pak. Kalau yang lain itu kan sembunyi-sembunyi ya. Awalnya itu menyatakan keislamannya, takut ya. Tapi Umar enggak. Keliling Umar tuh. Ya, saya Islam. Berani enggak sama saya? Ayo. Itu Umar bin Khattab begitu. Kalau yang lain kan dia muslim sholat gitu ya. Takut ketahuan keluarganya apa. Kalau Umar enggak. Setelah dia balik hidayah, hatinya berbalik, Pak. Oh, jadi pembela. Luar biasa. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Khalid bin Walid yang dijuluki apa? Saifullah Al-Maslul. Ya, memerangi Islam enggak itu? Perang Uhud siapa? Siapa panglima orang kafirnya? Ya, perang Uhud. Ya, di antara panglima mereka adalah Khalid bin Walid. Ya. Yang kemudian menyarankan untuk berputar memutari Jabal Rumat itu. Kemudian menghantam semua yang ada di atas gunung itu. Sehingga dibunuh semua mereka itu. Lalu kemudian apa? Dihantam umat Islam. Kacar-kacir. Walaupun tidak dikatakan umat Islam kalah, tidak di perang Uhud itu. Ya, hasilnya draw lah, ya sama. Ya. Tapi apa? Awalnya memang menang umat Islam di atas angin, tapi ya karena itu tadi. Ya.
Ada syahwat di situ. Ada fitnah syahwat yang menimpa sebagian sahabat. Walaupun ini sudah diampuni sama Allah ya. Karena sahabat sudah diampuni semuanya. Sahabat semuanya mulia. Tapi memang ini diceritakan di dalam Al-Quran untuk ibro. Mereka aja diuji, apalagi kita gitu loh. Iya. Sebagian sahabat melihat apa? Melihat apa di bawah? Harta. Kata Allah bahasa dalam Al-Quran, wa asaitum. Kalian bermaksiat. Mimba dima arokum matuhibbun. Setelah kalian melihat apa yang kalian sukai. Apa yang disukai? Harta. Dan itulah sifat dasar manusia. Suka apa? Suka harta. Ada nggak di sini yang nggak suka harta? Angkat tangan. Ada tidak? Nggak suka duit is? Angkat tangan. Lebih spesifik lagi. Ada nggak? Ya. Nggak ada Pak. Karena ini sudah sunnatullahnya begitu. Al-Quran ini mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka kepada harta dengan kesukaan yang dahsyat, sadid lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Suka harta dengan kesukaan yang dahsyat, luar biasa. Itu manusia begitu. Ya, makanya kondisi hati itu bisa berubah. Makanya kita tidak boleh justifikasi orang. Ya, memvonis orang pasti neraka dia. Belum mati kok, pasti neraka. Ya, pasti kamu neraka, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh, vonis nggak boleh. Vonis pasti neraka, pasti masuk surga, nggak boleh. Kecuali yang sudah dijelaskan oleh nas, ya, nas Al-Quran. Baru bisa kita katakan demikian. Misalnya Fir'aun pasti neraka. Betul atau tidak? Kenapa kok betul? Jelaskan di Al-Quran, kita ngikuti. Ya. Tapi kalau tetangga saya, padahal dia muslim, pasti neraka. Gimana ya? Karena kita ada permusuhan sama dia gitu. Ya, dia punya utang sama kita nggak bayar. Belum bayar mati. Kemudian kita vonis pasti tetangga saya neraka. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Ya, bisa jadi dia taubat, kalaupun dia ahli maksiat, ya misalnya. Bisa jadi dia taubat, kita tidak tahu. Ya, bisa jadi pas sakaratul maut dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hati itu berubah-ubah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kerasnya hati adalah hukuman dan musibah yang paling besar. Kadang ini kita gak sadar. Kadang kita ini maksiat. Kita merasa Allah kok gak hukum saya? Padahal saya sudah maksiat dengan kadar yang luar biasa lah dahsyatnya. Tapi saya merasa hidup saya gak sakit. Saya ya kerjaan lancar aja. Saya sehat-sehat aja. Rumah tangga ya aman-aman aja. Padahal kita gak sadar. Kita ada dihukum, tapi kita gak sadar. Dijadikan hati kita ini keras. Dijadikan hati kita ini ya kaku. Sehingga tidak menerima kebenaran. Tidak bisa menerima nasihat. Tidak pernah nangis dalam ibadah kita. Kapan kita terakhir meneteskan air mata? Kapan? Coba tanya diri kita masing-masing. Kapan kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah? Karena kita merasa menyesal akan banyaknya dosa kita. Kapan? Kapan kira-kira? Sangat jarang. Kita menangisi dosa-dosa kita. Ya, itulah diantara tanda-tanda hati kita ini keras. Dan itu hukuman paling berat, musibah paling besar. Hati keras, kaku, ya, sulit menerima nasihat, ya, ditutup. Dan bagaimana orang-orang kafir begitu? Gak bisa didakwai. Ya,
Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sadarlah. Ya, jadi tidak melulu kemudian nasihat sama Allah, lalu kemudian kita alasan berupa fisik misalnya, langsung sakit. Memang bisa jadi demikian. Langsung miskin, rumah tangga berantakan. Enggak selalu demikian. Ada hukuman yang kadang, ya itu tadi kita diistidraj, merasa bahwa oh aman-aman aja, Allah nggak ada hukum saya, ya lanjut aja lah, maksiat terus, lanjut aja lah, durhaka terus sama Allah. Ya, kita tidak bisa menikmati ibadah, itu sudah hukuman. Kita pengen cepat-cepat selesai dari ibadah sehingga kita nggak bisa berlezat-lezat, itu juga sudah hukuman. Kita nggak bisa baca Quran, betul-betul baca Quran, itu hukuman. Kita sering telat sholat jamaah, itu juga hukuman. Jangan berpikir itu bukan hukuman. Ya, kita sering telat dari sholat di masjid, itu juga hukuman. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian harus menjadi ya penyadar kita ini. Ya, bahwasanya hukuman tidak melulu apa? Ya, fisik, tidak melulu tentang ini dan itu ya. Tape. Berarti sudah selesai 10 kaidah. Ya. Sebelum kita selesaikan, sebelum kita tutup, kita murojaah dulu. Ya, sehingga apa-apa yang terlewat bisa kita lengkapi. Kaidah apa kaidah yang pertama? Merawat hati seperti merawat tubuh ya, sehingga perlu dirawat hati itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang merawat hati beruntung dia. Ya, adapun orang yang tidak merawat hati, tidak menjaga hatinya, ya rugi dia. Kemudian yang kedua, jika hati itu dipenuhi, kaidah yang kedua, dengan sesuatu, maka tidak ada tempat untuk yang lain. Ya, nggak ada tempat yang lain. Sama seperti gelas ini tadi. Ya, ini dipenuhi dengan teh. Makanya nggak ada kopinya. Nggak bisa ada kopi. Nggak bisa dicampur dengan air putih sehingga jadi putih, jadi teh. Nggak bisa. Tetap nyampur dia. Ya, nggak bisa. Misalnya, itu tadi dipenuhi dengan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Makanya ketaatannya akhirnya nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh sama sekali. Itu kaidah yang kedua. Ya, tidak ada tempat untuk yang lain. Ya, sudah keburukan, ketaatan itu pasti akan menyingkir. Sebagaimana ilmu itu tidak bisa betah ilmu itu di hati yang kotor, nggak bisa. Kalaupun masuk singgah aja, habis itu hilang lagi. Gitu. Ya. Ilmu itu kan cahaya, bersih tuh. Ilmu itu kalau kata Syekh Utsaimin seperti mutiara, Pak. Mutiara itu pantas enggak ditaruh di dapur, ditaruh di tempat sampah, tempat-tempat yang jorok. Pantas atau tidak? Mutiara mahal loh itu. Berapa harganya mutiara? Biasanya ditaruh di mana mutiara? Ya di laci, di brankas, di tempat yang rapi, yang nggak ada berdebu, ya atau tidak? Dipakai kaca sehingga terlihat cantik. Itu ilmu begitu. Al ilmu jauharun latifun la yadkhuluha illa liqalbin nadifi. Ilmu itu seperti mutiara, ya tidak bisa masuk kecuali kepada hati yang bersih. Makanya kalaupun diisi dengan ketaatan, nggak tahan lama. Bosan dia dengan ketaatan karena sudah penuhi dengan syahwat, penuh dengan kemaksiatan. Nggak betah dia lama-lama. Ya. Misalnya hatinya sudah nggak apa ya, wes. Kemudian dia mendengarkan kajian. Itu paling 2 menit nggak betah, pulang dia. Misalnya. Ya. Nggak mau berlama-lama duduk dengan orang soleh, nggak mau, karena itu tadi nggak cocok, nggak satu circle gitu loh. Ya, cocoknya dengan siapa? Ya udah yang satu circle itu, baru dia klop tuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu
ya punya tempatnya masing-masing. Ya. Penyanyi akan dikumpulkan sama siapa? Penyanyi. Ya. Orang baik akan dikumpulkan orang-orang baik. Dimanapun pasti ketemu orang-orang baik. Ya, yang satu visi misi, gitu loh. Kemudian yang ketiga apa? Hati itu sulit menampung dua hal yang kontradiktif. Nah, ini adalah termasuk rincian yang kedua. Ya. Menampung dua hal yang kontradiktif sulit sekali. Pasti ada dominan di situ, ada kecondongan di situ. Ya, nggak bisa. Ya, oh saya imbang lah dua-duanya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu tadi hamba dunia atau hamba akhirat, udah itu aja. Nggak bisa hamba akhirat, susah tuh. Ya, udah hamba akhirat aja, dunia ngikut. Bukan berarti kita males, nggak kerja, bukan. Tetap kerja juga. Makanya dulu para salaf itu memberikan nasihat. Kalau sebelum usia 40 itu rajin menuntut ilmu, rajin kerja. Kalau sudah 40 ke atas, fokus akhirat, fokus ibadah, gitu loh. Jadi 40 tahun itu, selama 40 tahun bekal itu, nyiapkan bekal. Ya, agar bisa fokus dia di usia 40, siap-siap untuk mati, bekal mati gitu. Ya. Lalu kemudian yang keempat, hati itu adalah rajanya. Ya, yaitu apa? Pangkalnya lah. Sedangkan anggota tubuh ngikut saja. Ya, bahwasanya hati itu raja. Ya, anggota yang lain yang ngikut aja. Hatinya baik ya, anggota yang lain baik. Hatinya buruk ya, semuanya buruk. Kemudian yang kelima, kaya yang sebenarnya apa? Kaya hati. Ya. Itu tadi karena banyak orang kaya tapi hatinya nggak kaya. Akhirnya merasa kurang terus, akhirnya menghalalkan semuanya, segala cara untuk mendapatkan yang lebih. Tak merasa cukup deh. Ya. Kemudian yang keenam, ya, bahwasanya ya kalau hati sudah merasa cukup dengan Allah, maka hatinya tidak akan butuh kepada makhluk. Tidak bergantung dia kepada makhluk. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dalam Mu'jam, beliau mengatakan syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman, qiyamuhu bil lail, jaga salat malam. Kemudian yang kedua, wastighna'uhu 'anin nas. Tidak bergantung sama manusia. Ya sudahlah. Ya. Tidak menggantung karena kita kecewa pasti, Pak. Karena kita ini manusia sama-sama fakir. Loh, kok kita menggantungkan sama-sama yang fakir? Gimana sih? Ya, sedangkan Allah itu huwal ghani, yang maha kaya, nah mungkin fakir. Justru kita harus menggantungkan kepada yang pasti-pasti gitu loh. Misalnya, taruhlah kita lagi kesusahan betul nih, kita lagi kondisi susah betul. Ya, akhirnya kita punya kenalan lah yang kaya, teman kaya. Akhirnya kita minjemlah duit, minta tolong lah. Mungkin sekali dipinjemi. Ya, habis itu habis lah. Ya, nggak kita putar, kita makan aja. Besok pinjam lagi. Ya mungkin masih dikasih, oke lah. 3 kali, pinjam lagi. 4 kali ini sudah mulai risih, Pak. Ya atau tidak? Ini ya, minjam terus. Ada usahanya gitu. Ya, dalam hati mungkin gitu. Ya mungkin ya dengan terpaksa akhirnya dikasih. Mungkin yang kelima pintunya udah ditutup atau WA-nya diblokir. Ini minjam terus. Ya. Kecewa kan akhirnya. Menggantungkan diri. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, ayo kita libatkan Allah dalam kehidupan kita setiap lini. Oleh karenanya Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolongnya sama Allah. Apapun. Kemudian yang ke-7, hati yang sehat berada di dalam surga dunia. Ya, surga dunia. Kan namanya surga itu identik dengan apa sih? Kenikmatan. Ya sudah nikmat ya, nikmati hidupnya. Ya, walaupun mungkin biasa-biasa aja. Tapi nikmat betul itu. Karena hatinya selalu dekat dengan Allah.
Ya, apapun kondisinya, dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, sabar. Ya, qadar Allah. Apalagi? Ya kita usaha menyelesaikan kalau ada masalah. Udah. Ya. Tenang aja hidupnya. Yang penting bisa sholat lima waktu, yang penting bisa baca Quran, yang penting bisa beramal soleh, yang penting masih bisa berinfak, yang penting masih bisa ngajar. Gitu loh. Nikmat betul itu, hidup itu. Ya, kalau kita seperti itu. Adapun urusan-urusan dunia ya, kecil. Kalau selagi masih urusan dunia itu kecil. Makanya Rasulullah SAW itu, beliau selalu berdoa begini. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu betul-betul ambisi kami, jangan. Wala mablagha ilmina, yaitu tujuan ilmu, kita nuntut ilmu itu jangan untuk dunia, bukan. Bukan untuk mengejar dunia. Rasulullah justru berdoa begini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu urusan agama. Sedih betul Pak, kalau kita diuji musibah urusan agama. Oh, betul-betul sedih. Itu yang membuat kita ini gak kuat gitu loh kadang. Yang diuji urusan agama. Seperti misalnya, qadarullah ya orang tua kita murtad, anak kita murtad. Oh, sedih betul. Urusan agama Pak. Kalau urusan cuma dunia masih bisa dicari lagi. Ya, sendalnya hilang, apa lagi? Motor hilang, laptop hilang. Ya sedih, HP hilang. Ya sedih, kita wajar manusiawi. Wong itu barang berharga kok. Tapi ya sudahlah, urusan dunia bisa cari lagi. Tapi kalau urusan agama ini berat. Mentok-mentok urusan neraka nanti belakang. Ya. Taib. Kemudian yang ke-8, hati juga apa? Bisa sakit. Sebagaimana? Fisik ya, sebagaimana fisik. Yang ke-9 apa? Hati berubah-ubah. Jangan merasa ya. Jangan merasa sudah pasti istiqomah, jangan merasa sudah yakin jamin surga, jangan merasa sayang paling, jangan. Rendah hati, minta kepada Allah, minta istiqomah kepada Allah. Jangan merasa di atas, jangan merasa paling ini, ya. Kita ini masih sama-sama berusaha. Sama-sama berusaha ya jadi orang baik dah. Udah itu cukup aman. Jangan sayang paling ahlus sunnah. Semua yang ahlus sunnah. Kenapa dia enggak jenggotnya kurang panjang? Sayang paling ini enggak ahlus sunnah. Kurang mantap ahlus sunnahnya. Jangan, ayo kita ini sama-sama belajar menjadi ahlus sunnah. Ya. Kita ini sama-sama belajar menjadi orang yang berada di atas manhaj yang hak. Udah sama-sama belajar, berusaha. Kadang kalau kita juga dibandingkan amalan kita kemudian dengan pengakuan yang begitu bangganya, waduh, gak pantas juga. Gak pernah sholat malam, gak pernah baca Quran, ya kan? Ngaji ya jarang ya, ngaji jarang. Kemudian kalau urusan menonjolkan diri, loh saya kok paling menonjol. Lah itu jangan ya. Ayo kita sama-sama jadilah kita ini orang yang ingin berubah, ingin belajar. Ya, tinggalkan sudah klaim. Yang penting kita ini hati kita berbenah. Terus kemudian yang terakhir, apa kaidah yang terakhir? Nah, hukuman paling besar, musibah paling besar yang kadang ini kita nggak kerasa, hati kita keras. Hati kita keras. Sehingga kita ini merasa oke-oke aja sih. Dulu kalau kita nggak sholat jamaah dulu awal-awal ngaji, itu kan gelisah betul ya. Terus lama-lama kok ngaji, oh biasa aja. Santai aja. Kenapa nggak jamaah? Sunnah. Karena udah lama ngaji. Ya subhanallah. Biasa aja. Akhirnya meremehkan hal-hal yang harusnya kemudian kita keras untuk diri kita sendiri gitu. Usahakan Pak, kalau gitu keras untuk diri sendiri.
Kalau sama orang lain longgar, gitu loh. Ya, apalagi urusan-urusan fikih misalnya, perbedaan pendapat. Udah, kita keras untuk diri kita sendiri aja. Kita ambil yang paling keras gitu. Untuk melatih diri kita gitu loh. Agar kita ini enggak santai-santai dalam ibadah. Tapi kalau untuk melihat orang lain, ya udah kita kasih udur gitu loh. Jangan kebalik. Lihat diri kita ini santai-santai, oh enggak apa-apa udur. Tapi kalau lihat orang keras betul. Ini kebalik. Ya. Makanya kerasnya hati ini adalah hukuman yang paling berat. Ya, hukuman paling berat. Baik, barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, ini ringkas ya. Karena kitabnya panjang soalnya. Ya, enggak terlalu panjang sih, ada sekitar 137 halaman. Kalau kita baca kan jam berapa selesai? Besok. Tapi insya Allah intinya kan sudah. Ya, intinya sudah. Inti dari kitab ini sudah tersampaikan. Ya, ini saya dengar tadi ada kajian rutinnya di Al-Muwahhidin ya kalau nggak salah. Ustadz Arif Masuku. Itu bisa hari Jumat katanya. Bisa. Nanti dikaji di Murojaah lagi. Baru mulai. Ya, baru mulai. Ya bisa hadir nanti di sana setiap hari Jumat katanya. Ya, bahas kitab ini juga. Ini kan kita globalnya. Untuk perinciannya ya, ngaji sama beliau. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum tutup? Iya. Apakah penyakit hati ini menular? Iya. Seperti kita berteman. Kalau kita berteman sama orang yang punya penyakit, ya, misalnya dia hasad, akan berpengaruhi. Ya, akhirnya apa? Dia mempengaruhi kita. Ya, sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seseorang itu berada pada agama temannya. Ya, makanya kalau kita tidak bisa ingatkan teman kita, sudah hindari. Maksudnya jangan terlalu dekat lagi gitu. Jaga jarak. Ya. Bukan berarti memutus pertemanan, enggak, nyapa biasa aja, ya. Tapi kemudian untuk dekat nempel terus lagi seperti biasanya gitu. Karena udah enggak bisa dinasihati lagi, enggak bisa masuk dia. Ya, ayolah, berubahlah, yuk kita ngaji lagi yuk, gitu loh. Ya, karena betul-betul menular. Hati-hati. Ya, penyakit-penyakit hati ini. Karena kalau kita sudah penyakit hati, kemudian teman kita tuh, ini anak santai aja, padahal hatinya keras. Akhirnya nempel terus. Ketularan kita kena penyakit hati juga. Gitu loh. Ya, makanya hati-hati. Ya, makanya manfaatnya berteman tuh untuk apa sih? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu manfaat. Fakir fa inna dzikratan faul. Berilah peringatan karena itu bermanfaat bagi. Itulah gunanya pertemanan. Pertemanan bukan membenarkan setiap perilaku teman kita, bukan. Bukan itu, bukan mendukung semua perilaku teman. Tidak. Siapa yang menjamin perilaku kita baik terus? Pertemanan yang sejati adalah ketika kita terjatuh diingatkan dengan baik. Diangkat tangan kita, yuk bangkit. Itu sejati. Ya kita ini saking apanya ya kadang kita udah kronis penyakitnya sampai ditusuk gitu, maksudnya nyelekit gitu sampai sakit nasihatnya itu ya. Kadang memang kan obat harus pahit ya, suatu ketika memang betul-betul obat itu harus pahit sesekali begitu, jangan pahit terus ya, sesekali ya dikasih refleksi sedikit gitu ya. Coba wallahu alam ya. Barakallahu fiik. Ada lagi satu lagi mungkin. Sudah ya, cukup ya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita usahakan pada malam hari ini dicatat sebagai pahala jariah oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu yang paling penting adalah diamalkan. Ya, itu yang paling penting. Ya, kita sudah tahu ini kaidah-kaidah hati kita. Ayo coba kita berusaha terus muhasabah. Jangan merasa hati kita ini paling bersih, paling suci, jangan. Ya, ayo kita sama-sama membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khair kepada takmir BKM Masjid Al-Bukhari ya di Johor, Kota Medan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jazakumullah khair kepada para panitia dari SJP, kemudian
ikhwah semuanya yang hadir, ya baik laki-laki, ya kemudian yang wanita. Jazakumullahu khairan, semoga Allah ya azza wajalla membalas kebaikan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yes.